cerita tentang persahabatan Iya. yang dilem dengan sebuah permainan basket. Iya. Yang itu ya? Oke guys, jadi balik lagi bersama gua, Michael, detektif dari Isekai. Gua bareng sama Raja Podcast ya. Raja Podcast, kungfu-kungfuan, sun gokongan ya. Jadi buat lu yang suka binatang-binatang yang bisa silat, inilah juaranya. Didengerin aja podcastnya si Jonathan ya. Guys, jadi di episode kali ini sebenarnya adalah sebuah cita-cita gua. Gua pengen banget nonton film lanjutannya Slam Dunk. Kemarin waktu di Tokyo juga mau nonton, cuman jadwalnya bentrok terus, jadi nggak sempet. Diajakin juga sama Jonathan. Terus pas nyampe Jakarta juga diajakin lagi nonton sama Jonathan. Jadi hari ini kita tadi udah ke Pondok Indah Mall, kita udah beli tiketnya guys, nih guys. Ini tuh tiketnya guys ya. Jadi sebentar lagi gua sama Jonathan, sama Mas Agam juga, sama siapa satu lagi? Konik Kander, terus sama ada satu juga yang tadinya mau ikut nonton nggak jadi ikut nonton juga ya, Mas Rifa ya, nggak jadi nonton. Ya udah nanti kita yang wakilkan kamu nonton, terus nanti kita akan ceritain ke kamu ya. Jadi abis ini kita akan langsung ke Pondok Indah Mall, kita akan nonton langsung dan kita akan kasih ke kalian pengamatan kita sebagai wibu dan anjing wibu. Anjing. Kita akan kasih tahu ke kalian ya sebagai otaku. Oke guys, jadi langsung aja sama-sama kita ke Pondok Indah Mall 2. Kita nonton langsung di bioskop PIM 2. Peace out. Hari ini udah nyampe nih di Pondok Indah Mall, PIM 2. Kita mau nonton film movie-nya Slam Dunk ya. Selama 10 tahun penantian nih bener-bener. 20. Oh iya 20 tahun. 20 tahun penantian nih. Menurut aku sih gila sih, bakal keren, seru. Dan aku dan Komik kita nggak cari tahu sinopsisnya seperti apa. Jadi pas nonton itu first experience, jadi langsung nonton gitu. Itu sih bener-bener ya. Mudah-mudahan sih bagus sih. Oke, jadi kita langsung nonton aja ya. Oke. Yuk, see you. Jadi tadi gue udah nonton sama Jonathan, sama Konik Kander, sama Mas Agam ya. Kita udah nonton berempat. Gua masih ini sih, Masih ke bawah hype-nya. masih ke bawah hype-nya. Tapi sebelumnya kita mulai lebih dalam lagi, gue mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe. Gue udah inget sekarang. Kurang satu. Hah? Ada lonceng? Oh iya, nyalain lonceng. Gimana apa? Nyalain lonceng, jangan Nyalain lupa ya guys lonceng. ya. Oke, jadi balik lagi gue bersama Jonathan. Di sini gue akan ngebahas pengalaman gue berdua sama Jonathan. Nonton Slam Dunk, first Slam Dunk di bioskop di Pondok Indah Mall. Gimana menurut lu? Wah, John? keren sih. Sebelumnya. Lupa. Oke. Ini ada 2 giveaway. Persembahan dari Isekai dan League Shine buat semua teman-teman yang nonton. Caranya gimana ngedapetinnya? Cara ngedapetinnya gampang. Share video ini ke timeline sosial media kalian ya. Terus habis itu mention ke Isekai sama mention juga ke League Shine Hobby Store. Jadi ada 2 hadiah nih buat teman-teman yang beruntung nih. Siapa nih gua nggak tahu nih ya tuh. Ada 2 hadiah buat teman-teman yang beruntung. Satu ada gaminya Mario, satu ada figurnya Anya. Persembahan dari League Shine Hobby Store dan Isekai Coffee buat teman-teman yang beruntung. Caranya sekali lagi gampang banget. Share video ini ke timeline kalian dan jangan lupa mention Isekai dan League Shine Hobby Store. Udah gitu aja. Nanti hadiah ini akan kita kirimkan buat kalian yang beruntung tanpa dipungut biaya sama sekali. Menurut aku keren sih kok. Maksudnya nanti ini worth it untuk ditonton. Juga nggak nyangka bahwa kan seperti Komik cerita kan bahwa ini film di Jepang pun di bulan Februari masih ada gitu. Iya. Udah setelah 2 bulan gitu. Enggak dong, lebih dong 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Waktu gua ke Osaka sama Lutfi itu bulan apa ya? November. Iya November, Desember lah. Enggak, belum. Oktober kalau nggak salah ya. September apa Oktober? Oh, Oktober. Itu kalau nggak salah si Lutfi udah bilang tuh, ini udah bisa nonton nih. Gua lupa Lutfi bilang ini udah bisa nonton atau memang Lutfi bilang ini udah mau tayang. Ini mau tayang, cuman sayang jadwalnya kita udah keburu balik. Gue lupa yang mana ya. Tapi waktu itu kan itu udah sekitar 3 bulan 4 bulan lalu ya. Kalau ini Februari nih, ya kan? Nah, tandanya sekarang hype-nya masih gede ya guys ya. Masih. Soalnya kalau aku lihat di timeline itunya yang di Jepang itu bulan Desember sih kok. Jadi mungkin pas Mas Luffy bilang itu mungkin mau tayang kan. Tapi sedikit menanggapi masalah hype-nya di Jepang ya guys ya. Pop-up store-nya di sana di mana-mana loh. Iya. Di Akihabara ada pop-up store-nya.
Terus di Osaka, di Parco juga ada pop-up store-nya. Nah, itu dia memang lagi promoin si film ini sendiri. Sama merchandise itu lagi banyak banget. Jadi merchandise ada yang dijual limited di pop-up store, ada yang dijual bebas, dan di beberapa pop-up store di Osaka itu lu Kenapa tuh kok? lu harus datang, jadi mallnya itu bukanya jam 11. 10 atau 11 gue lupa pastinya. Lu harus datang jam 9 ngambil nomor. Nanti dapat nomor, lu dapat nomor nih. Nomor itu bukan untuk lu beli. Nomor itu untuk lu bisa masuk ke dalam, ngantri lagi. Dan di dalam baru lu bisa beli. Dan nomor itu cuman satu orang, cuman satu ya? Ada beberapa barang yang ditulis one item, one person, one item, two item boleh 1%. Tapi intinya hype-nya tuh lagi gila juga di sana. Jadi pop-up store-nya tuh lagi ada di mana-mana juga. Tapi ya gitu deh. Aku kan nggak nyari tahu nih, nyari tahu sinopsisnya kayak gimana, segala macam. Aku bener-bener sengaja nggak ini, bener-bener kayak penonton casual aja nonton, datang dan gila, itu sih keren sih. Must watch, kudu, mesti, harus. Ulang. Must watch, kudu, mesti, harus. Kudu. Kudu kan udah Ya. Kudu. Oh, harus, kudu, mesti. Pokoknya gitulah kok. Jadi gimana nih? Oh, iya. Ya karena kalau gue sih gitu guys. Kalau gue juga gitu guys. Gue kan bisa dibilang kan suka banget sama Sakuragi Hanamichi. Karena teman-teman gue waktu zaman SMP SMA itu mereka pebasket semua. Jadi anak-anak begundal di sekolah gue tuh anak-anak tim basket lah guys. Kesan mendalam ya. Oh iya dong. Kemarin kok aku lihat kan pas mereka sampai teriak-teriak gini. Nah itu keren. Nggak, sebenarnya di bioskop itu kemarin gue pengen lebih berekspresi. Berarti mesti nonton ini kok bareng komunitas apa ya pecinta anime yang nonton bareng gitu. Kayaknya lebih experience lebih dapet gitu. Mungkin, tapi gue belum menemukan apakah ada komunitas Slam Dunk di Indonesia. Kalau ada komunitas Slam Dunk di Indonesia, silakan langsung shout out, kita akan collab ya, tag bareng segala macam. Ya kalau dari gue ya, dari seorang pecinta karya Inoue ya. Baik itu Vagabond ataupun si Slam Dunk ini, menurut gue Slam Dunk ini oke banget dan keren banget. Selain dia, jadi kalau lu ngira Slam Dunk ini tentang basket, salah sih menurut gue. Slam Dunk ini judulnya basket, memang olahraganya basket, sudut pandangnya dari sudut pandang basket. Tapi menurut gue Slam Dunk ini bukan sebuah cerita fiksi basket. Menurut gue lebih cerita persahabatan, perjuangan, semangat, kerjasama, dan bagaimana mengatasi kekurangan dari setiap kru yang ada, tapi ada di kru lain. Misalkan kan di situ dijelaskan ya. Ini, tapi ini kita non spoiler ya guys ya. Ini konten non spoiler. Sakuragi itu lebih ke pembangkit semangat. Mitsui lebih ke 3-pointer. Terus Miyagi lebih ke speed. Sama guard ya kan. Maksudnya kalau kita bicara masalah Hanamichi doang, speed mungkin dia kurang, ya kan? Dia cuma bisa lompat-lompatan doang. Tapi menurut gua, ya cerita ini dikemas sedemikian rupa, bagus dan enjoyable. Khususnya untuk teman-teman semua yang sudah tahu cerita Slam Dunk dan ngikutin Slam Dunk dan punya rasa kangen dengan karyanya Inoue ini. Wah gila men, 20 tahun men. Iya 20 tahun. Berapa? 93 ke 2023 itu beneran 20 tahun kan ya? Iya. 20 tahun baru keluar movie-nya. Gila. Coba One Piece dalam 20 tahun berapa movie-nya? Banyak. Nggak usah jauh-jauh One Piece deh. Iya. Dan itu menurut aku keren sih. Ini aku mau mention ini sih. Menurut aku Slam Dunk itu lebih ke pelatihnya si Anzai. Kita meremehkan sosok pria gendut yang gitu. Tapi dia main manajemennya tuh gokil sih kok. Iya. Ya dari dia bikin Sakuragi bisa up, dia bikin dia sih. Iya sih. Jadi dengan tampang dia kadang-kadang dia kan ngomong kan. Iya. Balik dulu ke bench ini. Istirahat dulu. Padahal dia tuh sebenarnya punya dia tahu dia mau ngapain. Iya, dia mau ngapain. Cuman dia nggak bisa jelasin juga ke Sakuragi kan dan yang lain-lain kan. Jadi yang penting lu tahu dah, yang penting gitu dah gitu. Iya. Itu hal yang mungkin teman-teman yang mungkin yang baru ngeliat nih pelatih kok gendut apa, cuma ngeliat itu kayak lovable ya. Ya cuma kan
dia manajemennya keren sih kok. Jadi Iya. dia 5 personel itu dia kan begundal semua tuh ya. Iya, Ya bermasalah lah ya, bermasalah semua ya. Emang Mitsui semuanya bermasalah, Sakuragi bermasalah, siapa si Rukawa juga bermasalah, ambisius ya kan, Iya. terus juga si Iya. Gori juga seorang loser ya ibaratnya, Iya. nggak punya ini, terus apa Miyagi juga Preman-preman nggak jelas. iya nggak jelas gitu loh, maksudnya Iya. dia bisa membentuk itu jadi suatu tim. Itu gitu. guys maksud gua Keren sih. guys. Itu maksud gua. Itu Jadi cerita esensinya ini tuh sih. cerita tentang persahabatan Iya, yang dilem dengan sebuah permainan basket. iya, Jadi bukan cerita tentang pemain basket yang kayak pemain basket yang latihan Iya. 3-pointer shoot Iya, terus kakinya sobek, luka, terus perjalanan dia enggak. Ini lo anak-anak yang nonton itu pada baca nggak sih atau setidaknya pernah nonton animenya nggak sih zaman Ya, dulu ya, gitu ya? Kasih komen ya, kasih Ya, tahu ya. ya. Oh, gue nonton animenya. Oh, gue baca manganya. Oh, gue sekedar tahu aja. Oh, gue males yang basket-basketan atau olahraga. Langsung komen, langsung ya. ikutan di kita. Jamin aja langsung ikut, langsung tanya ke Jonathan atau ke gue. Nanti kita juga akan jawabin. Ya. Terus ngingetin lagi di tengah-tengah video. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Kali ini nggak lupa guys. Terus Tapi kalau menurut Komik ini nggak apa dari segi gambar di First Slam Dunk gimana, puas nggak? Orgasme ya? gila, gue nggak pernah lihat gambar sebagus itu. Walaupun Iya. satu yang lu bilang itu siapa yang Makoto Shinkai. Makoto Shinkai enggak. Makoto Shinkai bagus, tapi bagusnya in a dramatic way. Iya, in dramatic way. Ini in a fast pacing action. Iya anjir, Wah, itu keren sih. bro, lu bayangin Pas yang Si dia sketch gitu kayak gila. Inoue ini Yes. yang bikin Vagabond. Memang dia bikin Slam Dunk dulu, baru bikin Vagabond. Tapi waktu di Vagabond itu skillnya dia tuh udah garis-garis gambarnya tuh udah tarikan garis dia tuh udah Iya. gila, dan itu sekarang dipakai sama dia di Slam Dunk yang Person. baru ini. Iya. Gila men, itu parah, mata lu cerot. Gila. Orgasme. Iya. Wah, itu jauh lah. Gua terakhir kali orgasme nonton anime itu Mazinger Infinity. Oh, oke. Karena shell shading-nya gila banget, Iya, warnanya iya. gila banget, dan gua nontonnya waktu itu di studio yang lebih bagus, Ya. ya kan. Jadi hasil gambar dan suaranya semuanya juga lebih bagus. Tapi ya intinya kayak gitulah guys. Jadi sedikit tambahan buat teman-teman yang mau nonton Slam Dunk The First ini. Film ini memang sebenarnya ditujukan untuk teman-teman yang tahu Slam Dunk lebih dulu, baik Iya, itu dari benar. anime atau itu dari manga. Hmm. Tapi kalau lu nonton film yang di movie di bioskop ini sekarang tanpa nonton animenya atau tanpa pernah baca manganya, apakah film ini bisa dinikmati? Menurut aku bisa sih. Bisa, tapi lu sekedar menikmati Pertandingannya. adrenalin pertandingan Iya, iya, basketnya basketnya. gitu. Jadi sekali lagi guys, adrenalin pertandingan basketnya juga berasa banget. Iya. Pacingnya juga Iya, oke keren banget, skornya, terus time waktu countdownnya, Iya, terus iya. kegoblokan Hanamichi itu bener-bener nggak bisa Iya. diulang dan bener-bener nggak bisa. Kegoblokan Hanamichi itu teman-teman nggak akan bisa bayangin kalau kalian nggak nonton atau nggak Iya, benar. baca gitu. Benar. Kegoblokan itu nggak masuk akal gitu. Bukan kayak karya Gekun yang goblok ya goblok gitu kan. Benar. Nah, ini apa ya? Lu apakah lu suka olahraga? Iya, aku anak olahraga. Itu kan Iya, ngaco iya. banget kan Benar, gitu. benar, Dan benar, benar. semua case-nya masih ada dan nostalgic, nyambung ceritanya masih oke. Terus yang paling penting, lu bakalan dapat banyak insight dan hint yang tidak dijelaskan sebelumnya di manga dan di anime. Iya. Di sini banyak penjelasan masalah pendalaman setiap karakter, walaupun belum semua karakter ya, Benar, belum semua karakter. tapi lu mesti nonton. Ya benar sih. Jadi- Tapi menurut Komik, ini kan film pertama Inoue ini. Iya. Ya, menurut Komik ini sukses ya? Sukses banget dan Sukses akan ada ya. lanjutannya. Amin. Bakal Itu sih. ada lanjutannya. Bakal ada lagi. Gua nggak nyangka loh, itu kemarin kita nonton 2 jam kan ya? Iya, nggak berasa. Nggak berasa. Nggak 2 berasa. jam. Sumpah, Gila. sumpah Nggak Mat. berasa. Gua 2 jam kemarin rasanya, Mat. Itu gua kayak 30 menit. Iya. Karena kenapa? Kayak pengen encore gitu ya? Gua kayak nonton basket beneran. Gua kayak nonton basket, Iya, ya iya. basket Bener, gitu, bener, basket bener, tuh. bener. Rasanya tuh udah pengen
pengen ngucap oper goblok. Tapi kan ya nggak bisa ya. Satu di bioskop ya kan, dua ada orang nonton kiri kanan ya kan. Ya gitu deh. Kalau gua sih, kalau gua boleh merekomendasikan ke teman-teman nonton film ini di bioskop, jangan nonton bajakan. Atau OTT kayaknya masih kurang. Ya, OTT mungkin belum tahu kapan ya. Belum tahu kapan sih. Belum Tapi tahu kapan. Kalau experience-nya dapatnya di bioskop sih. Iya dong, itu suara dia dribble di sebelah kanan, dung, suara dribble di kiri, dung ya kan. Terus tiba-tiba yang ada adegan yang terakhir itu yang hening itu kan. Oh iya, gila. Gila. Pem-peman soalnya. Itu gokil banget guys. Jadi kalau dari gua guys, secara gambar, menurut gua perfect. Secara story, perfect. Nyambungin story-nya dengan anime dan manga, perfect. Backstory yang dibikin, perfect. Tidak ada kok begini, kok begono, nggak ada, perfect. Adrenalin pacing-nya, perfect. Soundtrack-nya, wah, keren sih. Asli. Ya, naikin adrenalin. Asli, Gila itu sih, keren banget. Itu keren banget. Jadi, Iya. soundtrack-nya saking kerennya. Kalau gue lagi jalan-jalan di Tokyo sama Osaka kemarin sendiri, nggak sama Dipo, gue style itu. Oh iya sih. Gue style itu. Keren tuh. Keren itu. Keren. Dan keren ada satu toko pop up khusus di Tokyo situ, di dekat Akihabara. Dia khusus ngejual barang-barangnya merchandising untuk si movie ini. Ntar gue kasih lihat juga gambarnya. Gue kasih ada footage-nya. Gila sih. Jadi menurut gue, lo teman-teman Isekai harus banget nonton. Mumpung ada ya. Mumpung ada. Jangan dibajak, nanti Odex marah terus nanti nggak ada lagi anime-anime masuk ke Indonesia. Terus jangan lupa like, comment, share, subscribe. Juga langsung subscribe ke channelnya Jonathan. Nih orang ini, langsung subscribe channelnya. Terus abis itu jangan lupa share juga video ini. Ada 2 pemenang beruntung di video kali ini. Satu pemenang akan mendapatkan Mario. Permen nih, permen apa sih nggak tahu, kolang atau permen apa, ada lembek-lembek ini kan pokoknya lah tuh ya. Yupi ya? Nggak tahu gua belum buka sih. Ada satu ini. Satu lagi ada figur Anya. Ini sih mantep sih. Ini figur Anya bisa digunakan untuk nemenin lu makan pisang. Naro apa atau jadi pemberat ya apalah ya. Ini ada 2 hadiah ini yang akan kita persembahkan dari Isekai dan League untuk semua teman-teman penonton yang beruntung tuh. Ya. Jadi silakan ya langsung videonya langsung di-share ke teman-teman. Benar. Ke sosial medianya. Terus langsung di-mention ke Isekai dan League dan jangan lupa di-tag teman-temannya yang lain biar semua bisa berbagi, dan yang pemenang yang beruntung akan mendapatkan ini akan dihubungin sama admin, dimintain alamat dan akan dikirimin tanpa dipungut biaya apapun ya guys ya. Jadi sekali lagi gua sama Jonathan menganjurkan teman-teman untuk ikutan nonton. Itu bagus banget. Itu keren banget. Tapi gua mohon maaf, di Coffee Shop Talk kali ini kita nggak bisa ngomong terlalu jauh masalah si Sakuragi Hanamichi First Slam Dunk ini karena kita mau mengemas konten ini sebagai spoiler free ya guys ya. Kita menghormati teman-teman yang lain ya. Tapi jika memang udah semingguan dan kalian masih mau berdebat masalah ini, oh enggak opa, menurut gua itu jelek, menurut gua lagunya jelek, silakan kita akan bikin konten tandingan buat kalian, ya kan? Kita akan menyangkal pendapat-pendapat kalian, ya. Kita akan menyangkal, gua sama Jonathan akan menyangkal, kita akan bikin video lagi buat kalian. Oke guys, jadi gitu aja dulu dari gua, Michael Raja Terakhir dari Isekai bareng sama Jonathan. Jangan lupa sekali lagi di-share untuk mendapatkan hadiah ini ya guys. Oke, gitu aja. Iya, itu aja sih. Gitu aja. Nggak ada yang mau tambahin? Kalau aku mungkin, kalau menurut Komik, skor film ini apa? Wah, skor film ini dari 1 sampai 10. 9,8. Wih, kalau aku 88 sih, karena mungkin ada beberapa ribut ya. Karena ada beberapa yang menurut aku kurang nih gitu loh. Masih bisa nih, kayak seiyunya sih. Itu sih. Tapi mengenai overall sih perfect sih. Kalau 8,8 kita nggak usah dengerin. Nggak usah dengerin guys, bocil belum ngerti bocil. SJW. Oke, jadi gitu aja dulu guys ya. Peace out buat teman-teman Isekai. Sekali lagi, lu wajib nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Peace out.